Cerita dimulai dengan memperkenalkan Jo Eun-ho, seorang pembawa acara di salah satu stasiun televisi. Suatu hari, atasannya menawarkan Eun-ho untuk membawakan acara siaran langsung yang dijadwalkan sore hari. Namun, Jo Eun-ho dengan tegas menolak tawaran tersebut, karena ia hanya ingin menjadi pembawa acara pada program pagi. Rekannya, Jung Hyun-oh, yang juga seorang pembawa acara, menawarkan diri untuk menggantikan Jo Eun-ho. Jung Hyun-oh adalah mantan kekasih Jo Eun-ho. Mereka pernah berpacaran selama 8 tahun sebelum akhirnya berpisah karena masalah dalam hubungan mereka. Jo Eun-ho sering berpikir negatif tentang Hyun-oh dan kerap berprasangka buruk terhadap tindakan Hyun-oh, terutama saat mereka bekerja bersama. 말만 애정이지 실체는 완전 똥이라는 거. Saat sedang siaran, tiba-tiba Hyun-oh mengambil alih bagian penutupan yang seharusnya disampaikan oleh Jo Eun-ho. Jo Eun-ho merasa marah dan kesal karena mengira Hyun-oh masih menyimpan dendam. Namun, tidak lama kemudian, asisten Hyun-oh datang dan menutupi rok Jo Eun-ho yang ternyata robek. Ternyata, Hyun-oh bermaksud mengalihkan perhatian kamera agar insiden tersebut tidak terlihat. Menyadari hal ini, Jo Eun-ho merasa sangat malu dan menyesal. Jo Eun-ho kemudian menceritakan kejadian itu kepada rekannya, Jion, yang diam-diam menyimpan perasaan dendam terhadap Hyun-oh. Suatu hari, Jo Eun-ho mengajak Jion untuk berkencan. Namun, rencana tersebut didengar oleh Hyun-oh, yang ternyata masih menyimpan perasaan terhadap Jo Eun-ho. Hyun-oh pun merencanakan untuk membuat sebuah program baru dan meminta bawahannya menugaskan Jo Eun-ho untuk membawakan acara tersebut di akhir pekan agar kencannya dengan Jion batal. Meski awalnya telah berencana untuk berkencan, Jo Eun-ho akhirnya menerima tawaran tersebut karena ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan popularitasnya. 할게요. Jo Eun-ho memberitahu Jion bahwa kencan mereka harus ditunda hingga minggu depan. Namun, Jion mengatakan bahwa minggu depan ia memiliki jadwal yang padat. Akhirnya, Jion memutuskan untuk ikut bersama Jo Eun-ho ke lokasi syuting di sebuah pulau terpencil, di mana mereka harus menginap. Rekan-rekan Hyun-oh kemudian memberitahunya bahwa Jo Eun-ho membawa Jion ke lokasi syuting. Mereka menduga bahwa Jo Eun-ho masih menyimpan perasaan terhadap Hyun-oh. Merasa cemburu, Hyun-oh meminta agar syuting selesai dalam 1 hari sehingga mereka tidak perlu menginap. Namun, proses syuting berjalan rumit. Jo Eun-ho bahkan sempat tercebur ke laut, dan Jion menunjukkan perhatiannya dengan memberikan obat serta selimut hangat kepada Jo Eun-ho. Malam itu, saat mengantar pulang, Jion menyadari bahwa Jo Eun-ho masih menyimpan perasaan terhadap Hyun-oh, meskipun Eun-ho berusaha menutupinya. Jo Eun-ho berkata bahwa ia sangat membenci Hyun-oh. Ternyata, ketika mereka masih berpacaran, Hyun-oh menolak menikahinya, sehingga Eun-ho terus memendam kebencian hingga saat ini. Eun-ho kemudian bertanya kepada Jion apa yang membuatnya begitu tertarik pada dirinya. Namun, alih-alih menjawab, Jion tiba-tiba mencium Eun-ho. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan Eun-ho yang tiba-tiba menjadi orang lain bernama Jo Hayori. Hayori tampak sangat berbeda dari Eun-ho dan segera menemui seorang psikiater. Ia menceritakan bahwa dalam mimpinya, ia selalu menjadi seseorang bernama Eun-ho, seorang pembawa acara televisi. Namun, dalam kehidupan nyata, Hayori bekerja sebagai petugas parkir dan diam-diam menyukai seorang pria bernama Kang Juyeon, yang bekerja sebagai pembawa acara di stasiun televisi lain. Hayori sering menjaga tempat parkir khusus untuk Juyeon dan diam-diam menunggunya. Ia juga sering berbagi cerita tentang ketertarikannya pada Juyeon kepada rekannya sesama petugas parkir. 자기 사람에게 친절할 뿐. Sementara itu, ibu Juyeon menelepon Juyeon. Namun, tampak bahwa sang ibu menderita demensia karena ia mengira Juyeon adalah Seon, saudara kandungnya yang seorang tentara. Juyeon terlihat sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Suatu hari, stasiun televisi tempat Juyeon bekerja didatangi oleh sekelompok orang yang menuntut agar Juyeon berhenti menjadi penyiar karena dianggap telah menyiarkan berita palsu tentang mereka. Dalam situasi yang tegang itu, Hayori dengan sigap menolong Juyeon. Ia menarik tangan Juyeon dan mereka berlari bersama hingga berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Seorang wanita yang membawa kapak dan sempat mengejar mereka akhirnya menyerah. Juyeon kemudian bertanya kepada Hayori apakah ia baik-baik saja. Namun tanpa diduga, Hayori mencium Juyeon. Karena merasa sangat malu, Hayori segera melarikan diri tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah kejadian itu, Hayori menceritakan semuanya kepada psikiaternya,
termasuk tentang pertemuannya dengan seorang pria yang ia lihat dalam mimpinya bernama Hyun-oh, namun ia memanggilnya dengan nama Eun-ho. Psikiaternya kemudian menjelaskan bahwa nama asli Hyori sebenarnya adalah Eun-ho, karena 2 bulan yang lalu ia mendaftarkan namanya sebagai Jo Eun-ho. Mendengar penjelasan itu, Hyori akhirnya menyadari bahwa Eun-ho dan dirinya adalah orang yang sama. 진짜 사람이라고요? Kilas balik ke masa lalu, terungkap bahwa Eun-ho dan Hyori adalah saudara kandung. Masa kecil mereka digambarkan sangat dekat. Suatu hari, Hyori mengalami luka di tangannya, namun Eun-ho hanya bisa melihat dari balik jendela rumah mereka sambil menangis. Suatu malam, Hyori didatangi oleh Hyun-oh, mantan kekasih Eun-ho. Hyun-oh mengenali Hyori sebagai Eun-ho, tetapi Hyori mengaku tidak mengenal Hyun-oh, karena saat itu ia merasa dirinya adalah Hyori, bukan Eun-ho. Hyori dan Eun-ho merasa seperti 2 orang yang berbeda, meskipun mereka sebenarnya adalah satu orang yang sama. Pagi itu, Eun-ho terbangun dan kembali menjadi dirinya yang biasa. Ia pergi ke tempat kerjanya di stasiun berita, di mana Hyun-oh mengatakan bahwa ia bertemu dengan Eun-ho malam sebelumnya. Namun, Eun-ho menyangkal dan berkata bahwa ia tidak bertemu dengan siapapun malam itu. Saat membawakan acara bersama Jion, Jion menolak berbicara dengannya. Eun-ho kemudian mengingat kejadian malam itu, sebelum ia berubah menjadi Hyori, bahwa Jion telah menciumnya. Namun, Eun-ho mengakui pada Jion bahwa ia belum bisa melupakan Hyun-oh, yang membuat Jion marah. Setiap kali pulang setelah bekerja sebagai pembawa acara, Eun-ho selalu tidur siang dan terbangun sebagai Hyori di sore hari. Hyori kemudian melanjutkan aktivitasnya dengan bersembunyi dari Juyeon. Juyeon beberapa kali mencoba mencari Hyori setelah kejadian sebelumnya, tetapi Hyori selalu menghindarinya. Hingga akhirnya, mereka tidak sengaja berpapasan dan bertemu kembali. Juyeon langsung bertanya mengapa Hyori tiba-tiba menciumnya waktu itu. Hyori tampak bingung ketika ditanya alasan ia menciumnya. Hal ini membuat Juyeon marah dan berkata bahwa ia bukanlah pria yang bisa dicium begitu saja tanpa alasan oleh Hyori. Saat itu, seorang rekan kerja Juyeon lewat dan memanggilnya, dan Juyeon tersenyum kepada rekan kerjanya tersebut. Melihat hal itu, Hyori langsung menangis karena mengira Juyeon menyukai rekan kerjanya itu. Malam itu, Hyori menangis hingga tertidur. Keesokan paginya, Hyori terbangun sebagai Eun-ho lagi. Setiap kali berubah menjadi Eun-ho, ia secara otomatis pindah ke kamar atas dan berperilaku seperti Eun-ho. Sore harinya, Hyori terbangun kembali sebagai dirinya sendiri. Ia membawa sebuah toples berisi bintang-bintang kertas yang telah ia buat dan menitipkannya untuk diberikan kepada Juyeon. Namun, Juyeon tidak tertarik menerima hadiah itu. Teman Juyeon kemudian berkata bahwa bintang-bintang tersebut dibuat dengan penuh usaha, dan bahwa jika seseorang menerima bintang-bintang itu, mereka bisa mengucapkan satu harapan yang akan terkabul. Mendengar hal itu, Juyeon teringat bagaimana mereka pertama kali bertemu dan menyadari bahwa Hyori sering menjaga tempat parkir khusus untuknya. Malam itu, saat hendak membayar parkir, Juyeon melihat Hyori bersembunyi, tak ingin terlihat olehnya. Akhirnya, Juyeon memutuskan untuk mengajak Hyori berbicara lagi. Hyori meminta maaf kepada Juyeon, dan Juyeon pun meminta maaf pada Hyori. Sekali lagi, Hyori menyatakan perasaannya bahwa ia menyukai Juyeon. Juyeon mengatakan bahwa ia tidak marah pada Hyori, hanya merasa aneh karena ada seseorang yang menyukainya. Saat akan pulang, Juyeon berbalik dan memanggil Hyori. Ia mengajaknya pergi bersama. Malam itu, Juyeon membawa Hyori ke tempat tinggalnya. Meski tinggal sendirian, rumah Juyeon sangat bersih dan rapi. Hyori tertarik pada sebuah foto yang menampilkan 2 anak laki-laki. Juyeon kemudian menjelaskan bahwa itu adalah dirinya dan kakaknya yang sudah meninggal. Ia bercerita bahwa ibunya selalu menangisi kepergian kakaknya dan seakan tidak pernah menganggap dirinya ada. 하지만 살아있다는 건 좋은 거예요. Hyori kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa usianya 28 tahun. Juyeon terkejut karena mengira Hyori seumuran dengannya, yaitu 34 tahun. Juyeon berkomentar bahwa Hyori tampak lebih tua dari usianya. Hyori pun menjelaskan bahwa ia tinggal sendirian dan tidak punya siapa-siapa selain Juyeon. Mendengar hal itu, Juyeon tersenyum, dan Hyori merasa terpesona dengan senyuman Juyeon yang indah. Mereka menghabiskan malam itu bersama hingga akhirnya Hyori tertidur di kamar Juyeon. Keesokan paginya, Hyori terbangun sebagai Eun-ho.
Unho merasa sangat heran mengapa ia berada di tempat yang asing dan mengenakan pakaian yang bukan miliknya. Saat berkeliling kamar, Unho menemukan tanda pengenal milik Juyeon, yang ternyata bernama lengkap Kang Juyeon, seorang pembawa acara. Merasa bingung dan terkejut, Unho segera meninggalkan tempat tinggal Juyeon dan menuju kantornya. Rekan-rekannya sempat menegur Unho karena penampilannya yang berantakan, tidak seperti biasanya. Di kantor, saat menghadiri rapat, tim produksi bingung mencari pembawa acara yang tepat untuk memandu acara investigasi terbaru mereka. Hyun-oh, rekan kerja Unho, mengusulkan agar Unho menjadi pembawa acara tersebut. Namun, beberapa rekan lain tidak setuju dengan pilihan itu. Meski begitu, Hyun-oh bersikeras bahwa Unho adalah orang yang paling tepat untuk membawakan acara investigasi tentang ruang pendingin ilegal. Ia yakin Unho bisa menangani liputan tersebut dengan baik. Sementara itu, pikiran Unho masih dipenuhi pertanyaan tentang siapa sebenarnya Juyeon, pria yang ditemuinya pagi itu. Saat Unho tampak kebingungan, salah satu rekannya mendekatinya dan menawarkan posisi sebagai pembawa acara untuk acara investigasi yang baru saja dibahas. Karena Unho ingin meningkatkan popularitasnya, ia pun menerima tawaran tersebut. Malam harinya, tim mereka pergi ke sebuah pelabuhan untuk melakukan investigasi. Unho diminta masuk ke dalam sebuah mobil yang ternyata merupakan ruang pendingin, sementara rekan-rekannya menunggu di luar. Namun, ketika berada di dalam ruang pendingin, Unho tiba-tiba menemukan mayat. Dalam kepanikannya, seorang pria misterius muncul dan menutup pintu mobil dari luar, mengunci Unho di dalam. Unho sangat ketakutan setelah melihat mayat tersebut, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka masuk ke lokasi itu secara diam-diam. Ia mencoba menghubungi rekannya, namun salah satu rekannya sedang mabuk dan tidak mendengar telepon dari Unho. Di tengah rasa paniknya, suhu ruang pendingin yang sangat rendah membuat Unho semakin kedinginan dan sulit berpikir. Ketika Unho hampir putus asa, tiba-tiba salah satu rekannya datang dan membuka pintu mobil. Ternyata, rekannya tersebut disuruh oleh Hyun-oh. Dari kejauhan, Hyun-oh berjalan mendekati Unho. Unho merasa heran, bagaimana mungkin Hyun-oh bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sebelumnya, Soo-jong memberitahu Hyun-oh bahwa Unho terjebak di dalam mobil pendingin bersama dengan sebuah mayat, sementara rekannya, Mion, tertidur karena mabuk. Mendengar kabar itu, Hyun-oh segera pergi untuk menolong Unho. Unho tampak tersentuh karena mantan pacarnya datang menolongnya, dan setelah itu, Hyun-oh mengantarnya pulang. Sementara itu, polisi tiba untuk memeriksa penemuan mayat tersebut. Di dalam mobil, Unho melihat kalung yang dulu diberikan Hyun-oh saat mereka masih berpacaran masih tergantung di mobil itu, menunjukkan bahwa Hyun-oh mungkin masih memiliki perasaan padanya. Unho merasa penasaran mengapa Hyun-oh sendiri yang datang menolong, padahal dia bisa saja menyuruh rekannya yang lain. Apalagi saat itu, Hyun-oh terlihat terburu-buru hingga memakai sepatu yang berbeda antara kiri dan kanan. Namun, Hyun-oh hanya menjawab bahwa dia tidak mungkin membiarkan rekannya datang sendirian karena di sana ada mayat. Unho kemudian meminta Hyun-oh untuk tidak datang menolongnya lagi, meskipun ia dalam keadaan sekarat. Namun, Hyun-oh hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Unho telah membuatnya malu. Keesokan harinya, terungkap bahwa Soo-jong adalah adik dari Jion, dan tampaknya mereka juga memiliki hubungan keluarga dengan Hyun-oh. Tak lama kemudian, di kantor, seorang karyawan bernama Jeong kembali bekerja. Atasan Hyun-oh terlihat terkejut atas kedatangan Jeong, yang memanggilnya, "Ji kakak." Seolah-olah dia tidak mengharapkan kehadiran orang ini. Di tempat lain, Heon, rekan kerja yang menyukai Juyeon, mulai menyadari ada yang aneh pada Juyeon, yang terlihat berbeda dari biasanya, bahkan memuji Heon dengan mengatakan ia cantik. Heon merasa bimbang dan menduga Juyeon mungkin sudah punya pacar, lalu menceritakan hal itu kepada rekannya, Oh Jae. Oh Jae pun setuju membantu dengan menanyakan langsung kepada Juyeon. Saat mereka sedang makan bersama, tanpa basa-basi Oh Jae bertanya kepada Juyeon apakah ia sudah punya pacar. Tentu saja hal ini membuat Juyeon kesal. Jeong lalu membisikkan kepada Oh Jae agar menanyakan hal lain untuk memastikan kebenarannya. Namun, sekali lagi, Oh Jae malah merusak suasana, membuat Juyeon kesal dan pergi karena terus ditekan dengan pertanyaan tentang pacar. Ketika Juyeon pulang kerja, dia tidak menemukan Yeri di tempat jaga parkir. Sesampainya di rumah, dia teringat saat Yeri menginap di rumahnya dan bertanya banyak hal yang dianggapnya cukup aneh. Juyeon juga teringat hari wisudanya, ketika kakak dan ibunya datang menghadiri acara tersebut. Namun, saat perjalanan pulang, kakaknya, Seon,
mengalami kecelakaan yang membuatnya koma. Sejak saat itu, ibunya terus menyalahkan Juyeon karena memaksa Seon hadir di acara wisuda tersebut sehingga mengalami nasib buruk. Beberapa hari kemudian, Juyeon mengunjungi kakaknya yang masih belum sadar. Ia melihat ibunya tertidur di samping Seon. Di samping tempat tidur, ada surat yang mengabarkan bahwa Seon telah diterima menjadi penyiar berita. Pada saat itulah Juyeon, yang sebelumnya bercita-cita menjadi tentara, memutuskan untuk mengikuti jejak kakaknya, Seon, yang sudah meninggal. Demi mewujudkan harapan kakaknya, Juyeon memutuskan untuk menjadi penyiar berita. Setelah kematian Seon, ibunya mengalami gangguan mental dan terus memegang surat penerimaan kerja Seon sebagai penyiar. Akhirnya, Juyeon mengundurkan diri dari militer dan mengikuti ujian untuk menjadi penyiar berita, demi membahagiakan kakaknya. Mendengar cerita Juyeon, Yeri bertanya apakah kakaknya sekarang sudah bahagia melihat Juyeon menjadi penyiar. Juyeon menjawab bahwa dia tidak tahu, karena kakaknya sudah meninggal. Yeri, yang tampak mengantuk, mengatakan bahwa kakaknya pasti sudah bahagia, lalu bertanya apakah Juyeon bahagia dengan hidupnya sekarang, sebelum akhirnya tertidur. 행복하냐고. Keesokan harinya, Yeri bertemu dengan Juyeon di tempat parkir. Juyeon menanyakan mengapa setelah menginap di rumahnya, Yeri langsung pergi keesokan paginya. Namun, Yeri tidak mengingat kejadian itu dan hanya ingat bangun di kamarnya sendiri. Tiba-tiba, Juyeon menyatakan keinginannya untuk bisa bangun bersama Yeri. Yeri pun terkejut dengan perkataan Juyeon yang terdengar romantis. Rupanya, Juyeon sudah lama memperhatikan Yeri karena gaya rambutnya yang unik dan kebiasaannya bersembunyi di bawah meja setiap kali Juyeon datang. Juyeon menganggap Yeri sangat imut dan tidak bisa berhenti memikirkannya. Ia pun berkata bahwa setelah selesai kerja, ia akan menjemput Yeri. Pada malam harinya, Haeyeon dan Oh Jae mengikuti Juyeon untuk mencari tahu siapa pacar Juyeon sebenarnya. Haeyeon terkejut dan cemburu saat melihat bahwa Yeri, seorang pekerja parkir, ternyata bisa mencuri hati Juyeon dan membuatnya tertawa. Pada pukul 4 pagi, Yeri bangun dan berubah menjadi Eunho. Ia membawakan acara pagi bersama Jiyeon. Saat itu, Direktur Pak So dan Jinwa datang menemui Jiyeon dan Eunho. Pak So bertanya kepada Eunho tentang angkatannya, dan setelah mengetahui bahwa Eunho adalah angkatan 28, Pak So menyindir Eunho terlihat sudah tua. Dia kemudian memuji Jinwa yang masih angkatan 35 dan terlihat lebih muda. Atasan Eunho khawatir bahwa Pak So sedang berusaha menyingkirkan Eunho dan menggantikannya dengan Jinwa yang lebih muda. Ia merasa kasihan jika Eunho terus-menerus dicari kesalahannya. Hyun-oh mulai khawatir mendengar hal ini. Tak lama kemudian, Pak So memanggil Eunho dan memarahinya karena kesalahan pengucapan saat membawakan berita. Namun, Eunho merasa tidak melakukan kesalahan. Tampaknya, Pak So sengaja mencari kesalahan Eunho, bahkan menyebutnya tidak kompeten dan tidak menarik. Perkataan itu membuat Eunho merasa sangat sakit hati, karena dianggap sudah melewati batas. Sementara itu, Jeong menemui Pak Kim dan menanyakan tentang Eunho, karena ia pernah melihat seseorang yang mirip dengan Eunho bekerja di tempat parkir. Namun, Pak Kim menjelaskan bahwa Eunho tidak memiliki kembaran, hanya seorang adik. Pak Kim lalu bertanya mengapa Jeong memarkir mobilnya di kantor berita lain, dan Jeong memberikan alasan aneh bahwa parkiran di sana lebih datar. Jeong kemudian mendengar desas-desus bahwa Hyun-oh akan membawakan acara berita pukul 9 malam dan merasa bahwa Hyun-oh sekarang tampak sombong. Mendengar hal itu, Pak Kim tampak marah dan memperingatkan Jeong untuk tidak sembarangan membocorkan informasi dari bagian lain. Tak lama kemudian, Eunho dipanggil oleh pihak produksi untuk dimintai keterangan karena 2 kali terjun langsung ke lokasi. Padahal itu bukan tugas seorang penyiar berita. Hyun-oh masuk dan bertanya kepada Eunho apakah tim produksi sedang menekannya. Namun, Eunho memilih untuk mengatakan bahwa ia tidak merasa ditekan. Tiba-tiba, Jinwa menyuruh Eunho untuk meminta maaf karena dianggap telah merugikan mereka. Eunho kebingungan dan bertanya apa kerugian yang telah ia sebabkan. Jinwa menjelaskan bahwa ia sudah bermimpi menjadi penyiar berita selama 11 tahun, dan karena tindakan Eunho, impian itu menjadi tertunda. Mendengar perkataan Jinwa, Eunho teringat kenangan masa kecilnya, saat ia berada di rumah duka dan melihat seorang pembawa acara di televisi. Saat itulah ia memutuskan untuk menjadi penyiar berita, dan akhirnya berhasil meraih impiannya. Jinwa kemudian mengatakan bahwa tindakan Eunho telah merendahkan martabatnya dan juga atasannya. Eunho akhirnya meminta maaf karena telah menghalangi impian Jinwa, tetapi ia menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin mencapai kesuksesan lebih dari yang ia capai saat ini.
이만 퇴근을 해봐도 될까요? Setelah meminta maaf, Unho bertemu dengan Jeong. Jeong masih penasaran karena pernah melihat seseorang yang mirip dengan Unho di parkiran, tetapi ia tahu bahwa adik Unho telah meninggal, jadi tidak mungkin orang itu adalah adiknya. Jeong mengetahui bahwa adik Unho meninggal pada acara makan bersama beberapa waktu lalu. Namun, secara mengejutkan, Unho mengatakan bahwa adiknya masih hidup. Unho tampak marah karena Jeong telah menuduh adiknya sudah meninggal. 네가 뭔데 말로 사람을 죽이지? Unho teringat kembali pada kenangan masa lalu, ketika ibunya menghubunginya dan mengatakan bahwa Yeri telah menghilang. Unho kemudian pergi bersama ibunya ke sebuah hutan, di mana diberitakan bahwa Yeri, yang sedang berlibur, dilaporkan hilang saat melakukan pendakian. Setelah kejadian itu, Unho pergi ke kamar Yeri dan menemukan sebuah buku harian. Di dalam buku tersebut, Yeri mencurahkan semua isi hatinya. Yeri diketahui tidak memiliki teman, tetapi ia merasa bahagia karena memiliki seorang kakak. Di dalam catatan tersebut, Yeri menulis bahwa ketika ia tidur siang, kakaknya sering muncul dalam mimpinya dan hal itu membuatnya semangat. Ia juga mengungkapkan kebanggaannya pada cita-cita kakaknya yang menjadi pembawa berita, dan ia bermimpi suatu hari bisa pergi ke stasiun berita bersama kakaknya. Namun, yang mengejutkan, cita-cita Yeri adalah bekerja sebagai petugas parkir, dan ia sangat bahagia dengan impian tersebut. Demi mewujudkan mimpi Yeri, Unho melamar pekerjaan sebagai petugas parkir. Saat itu juga, ia mengubah penampilannya dengan berponi dan berbohong kepada rekan-rekannya di tempat parkir bahwa namanya adalah Yeri dan usianya 25 tahun, sesuai dengan nama dan usia adiknya. Beberapa waktu kemudian, Unho terbangun dan menyadari ada luka di kakinya, tetapi ia tidak bisa mengingat bagaimana luka itu terjadi. Ia pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikiater karena merasa tidak bisa mengingat kejadian sebelum tertidur. Kembali ke masa sekarang, Unho memutuskan untuk menemui Juyeon, karena ia teringat bahwa ketika terbangun, ia berada di rumah Juyeon. Ia menemuinya di kantor, dan saat itu, Juyeon tersenyum melihat Unho, karena mengira Unho adalah Yeri. Di saat yang bersamaan, Hyun-oh tiba-tiba muncul dan memanggil Unho. Unho terkejut dan mulai merasa bingung dengan apa yang terjadi di dalam dirinya. Unho terkejut dengan kedatangan Hyun-oh di kantor Junho. Ia segera pergi meninggalkan mereka dan berlari ke kamar kecil untuk bersembunyi. Ternyata, Hyun-oh datang untuk menghadiri rapat kampanye gabungan 3 perusahaan. Di dalam toilet, Unho mulai teringat beberapa kenangan saat ia menjadi Yeri. Merasa tertekan oleh ingatan yang sebenarnya tidak pernah ia alami dan terus terganggu oleh penglihatan aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya, Unho memecahkan kaca di toilet dan pingsan. Ketika terbangun, Unho kembali menjadi Yeri dan menemukan dirinya berada di ruang pengobatan, ditemani oleh Juyeon. Yeri menyatakan bahwa ia bahkan tidak ingat apa yang terjadi sepanjang hari itu. Setelah itu, Yeri mengunjungi psikiaternya dan menyampaikan bahwa ia merasa bahagia karena sedang jatuh cinta. Yeri juga menegaskan bahwa ia adalah Yeri, bukan Unho, dan ingin tetap menjadi Yeri, meskipun ia berada dalam tubuh Unho. Ia tidak ingin kehilangan dirinya, terutama karena sekarang ia sedang jatuh cinta dan merasakan kebahagiaan. Setelah pulang, Yeri menulis catatan di buku hariannya yang ditujukan kepada Unho, kemudian tertidur. Keesokan paginya, saat Unho terbangun, ia membaca surat dari Yeri. Isi surat itu adalah permintaan Yeri agar Unho membiarkan dirinya tetap eksis, karena Yeri merasa bahagia dan tidak ingin dibuang. Tentu saja, Unho merasa bingung dengan situasi ini. Keesokan harinya, Hyun-oh merasa khawatir karena Unho tidak dapat dihubungi dan ponselnya tidak aktif. Ternyata, ponsel Unho rusak karena ia melemparkannya ke cermin di kamar kecil sehari sebelumnya. Hyun-oh kemudian bertanya apakah Unho pergi ke kantor media Ensol karena ia melihatnya di sana kemarin. Namun, Unho berbohong dengan mengatakan bahwa itu bukan dirinya. Setelah selesai siaran, Unho mengambil ponselnya yang sedang diperbaiki dan melihat pesan dari teman kerja Yeri yang memberinya nomor Juyeon. Unho mencoba menghubungi Juyeon, tetapi ponselnya tidak aktif karena Juyeon sedang siaran langsung di kantornya. Setelah siaran selesai, Juyeon melihat ada nomor baru yang menghubunginya. Namun, saat ia mencoba menelepon balik, nomor tersebut sudah tidak aktif. Malam harinya, direktur mengajak Heon, Juyeon, dan manajernya untuk makan bersama. Selama acara tersebut, direktur tampak mendekati Heon dan beberapa kali mencoba menyentuhnya. Namun Heon terus menghindar. Juyeon yang melihat hal itu tampak tidak senang dan menegur direkturnya.
Marah karena ditegur, direktur menyiram Juyeon dengan minumannya. Semua orang tampak kesal dengan sikap direktur yang suka melecehkan wanita dan bertindak seenaknya. Manir berniat melaporkan kejadian itu, tetapi Heon mencegahnya, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah kejadian tersebut, Juyeon mengajak Yeri makan bersama. Yeri segera menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Juyeon. Merasa bahwa Juyeon sedang mengalami masalah, Yeri memintanya untuk menceritakan. Juyeon yang tidak bisa menyembunyikan perasaannya, akhirnya menceritakan dan memperagakan apa yang dilakukan atasannya kepada Heon. Kemudian, ketika direktur hendak membayar parkir, Yeri yang mengenali direktur tersebut sebagai orang yang diceritakan Juyeon, sengaja tidak meladeninya dengan cepat, membuatnya kesal. Saat itu, direktur menusukkan tiket parkir ke dada Yeri, membuatnya berteriak kesakitan. Akibat kejadian ini, direktur dipanggil oleh atasan Yeri. Seorang saksi, yang juga rekan kerja Yeri, menyaksikan kejadian tersebut dan memberikan kesaksian bahwa ia melihat direktur menusukkan tiket parkir ke dada Yeri. Hal ini membuat atasan Yeri marah, karena tindakan itu merupakan pelecehan fisik dan bisa dilaporkan ke polisi. Akhirnya, direktur berlutut di hadapan Yeri, memohon agar ia tidak dilaporkan atas tuduhan pelecehan. Setelah kejadian tersebut, Heon menghampiri Yeri dan menanyakan apakah benar direktur telah melecehkannya. Yeri membenarkan, dan mereka melaporkan tindakan tidak pantas itu. Heon mulai tertarik pada Yeri yang berani melawan dan menghadapi perilaku buruk si direktur. Heon kemudian bertanya apakah Yeri benar-benar berkencan dengan Juyeon, dan Yeri membenarkan hal itu. Mendengar jawaban tersebut, Heon mengajak Yeri makan malam, dan secara mengejutkan, Heon juga mengundang Juyeon. Suasana makan malam terasa menyenangkan, hingga tiba-tiba Juyeon menerima telepon mendesak. Tanpa memberikan penjelasan kepada Yeri dan Heon, Juyeon buru-buru pergi, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Namun, beberapa saat kemudian, Juyeon kembali dan meminta Yeri ikut dengannya. Meskipun sempat ragu, Yeri akhirnya mengikuti Juyeon. Di perjalanan, Juyeon menjelaskan bahwa telepon tersebut berasal dari panti jompo tempat ibunya dirawat. Mendengar itu, Yeri mulai memahami situasinya dan ikut merasa khawatir. Sesampainya di panti jompo, Yeri kaget melihat ibu Juyeon yang sedang mengamuk saat ditenangkan oleh perawat. Yeri, yang baru pertama kali bertemu dengan ibu Juyeon, memperkenalkan dirinya sebagai pacar Juyeon. Dengan sikapnya yang ceria namun tenang, Yeri mampu menjalin komunikasi dengan ibu Juyeon, meskipun sang ibu tidak dalam kondisi terbaiknya. Mereka berbicara tentang kehidupan, dan Yeri menjelaskan bahwa hidup adalah anugerah yang harus disyukuri, meski penuh dengan tantangan. Yeri menekankan bahwa ibu Juyeon harus bersyukur karena Juyeon selalu ada di sisinya, siap merawat dan menjaganya. Mendengar kata-kata tersebut, ibu Juyeon terharu. Sebagai tanda penerimaan dan kasih sayang, ibu Juyeon memberikan sebuah cincin dari benang kepada Yeri, simbol bahwa ia menerima hubungan Juyeon dan Yeri. Juyeon tampak sangat bahagia karena Yeri telah memberi warna baru dalam hidupnya. Keesokan harinya, Eunho terbangun dan terkejut melihat cincin benang di jarinya. Ia kemudian melihat buku diari Yeri dan menyadari bahwa cincin itu adalah pemberian dari ibu Juyeon. Di kantor, Eunho bersama tim siaran bersiap berangkat ke gunung untuk melakukan liputan. Tanpa diduga, gunung yang mereka tuju ternyata adalah tempat hilangnya Yeri di masa lalu. Sesampainya di penginapan, rekan-rekan Eunho ingin berjalan-jalan ke hutan pada malam hari, tetapi warga setempat melarang mereka. Warga menjelaskan bahwa banyak orang hilang setelah masuk ke hutan tersebut di malam hari, karena tidak ada sinyal dan gelap, sehingga kebanyakan dari mereka mati kelaparan. Kenangan peristiwa itu terus menghantui pikiran Eunho sepanjang perjalanan. Malam tiba, rasa penasaran yang bercampur dengan kegelisahan mendorong Eunho untuk pergi ke area gunung sendirian. Suasana malam yang sunyi menambah beban emosionalnya. Dalam kesendiriannya, kenangan masa lalu kembali terungkap. Eunho teringat bahwa Yeri sebenarnya tidak ingin ikut mendaki gunung dengan teman-temannya. Yeri pernah berkata bahwa dia tidak butuh teman lain, yang dia butuhkan hanyalah Eunho. Ingatan ini menimbulkan rasa bersalah yang mendalam pada Eunho. Karena ia merasa gagal melindungi Yeri, keesokan paginya, Eunho dan Hyun-oh bersiap untuk siaran langsung. Ketika mereka membawakan berita tentang dua saudari yang penuh emosi, Eunho mulai terguncang. Kisah itu sangat mirip dengan hilangnya Yeri setelah perjalanan wisudanya, yang hingga kini masih meninggalkan luka di hati Eunho.
Mendengar kisah tersebut, Unho tiba-tiba mengalami serangan panik. Napasnya menjadi tidak teratur, tangannya gemetar, dan tubuhnya melemah. Hyun-oh, yang menyadari kondisi Unho, segera bertindak. Ia meminta tim untuk memutar rekaman sementara dan bergegas menghampiri Unho. Tanpa ragu, Hyun-oh memeluk Unho erat, menenangkannya dengan kata-kata lembut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sentuhan dan kata-kata Hyun-oh perlahan membuat Unho lebih tenang. Dengan sabar, Hyun-oh berhasil menenangkan Unho hingga kondisinya stabil, dan mereka melanjutkan siaran hingga selesai. Setelah siaran, Hyun-oh menggenggam tangan Unho dan membawanya keluar dari ruang siaran. Sepanjang jalan menuju lift, Hyun-oh tidak melepaskan tangan Unho, memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan Unho saat itu. Di dalam lift, Hyun-oh akhirnya melepaskan tangan Unho, memberi kebebasan baginya. Saat itu pula, air mata yang ditahan Unho mulai mengalir. Ketika orang lain masuk ke dalam lift, Hyun-oh dengan cepat merangkul Unho, melindunginya dari tatapan mereka. Saat lift sampai di lantai dasar, Unho belum siap meninggalkan lift. Ia tetap memegang tangan Hyun-oh erat-erat, seolah tidak ingin melepaskan pegangan yang memberinya ketenangan. Hyun-oh tidak memaksa. Ia tetap tinggal, menenangkan Unho sekali lagi dengan penuh perhatian. Dalam momen yang penuh emosi itu, Hyun-oh menunduk dan memberikan ciuman lembut kepada Unho, sebagai isyarat bahwa ia akan selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Setelah tertidur selama 12 jam, Unho akhirnya terbangun dalam keadaan bingung karena mendapati Hyun-oh berada di rumahnya. Hyun-oh mengajaknya makan bersama, namun karena masih bingung, Unho bertanya apakah ini hanya mimpi. Dengan tenang, Hyun-oh menjelaskan bahwa Unho tidak sedang bermimpi, dan mengingatkan bahwa kemarin Unho mengalami serangan panik. Meskipun begitu, Unho berhasil menyelesaikan siaran berita dengan baik, bahkan mereka sempat berciuman di dalam lift. Unho merasa kebingungan karena peristiwa ini tampak tidak nyata. Terlebih lagi ia kini bersama mantan pacarnya. Saat mereka kembali ke rumah Unho bertanya mengapa Hyun-oh belum pulang. Hyun-oh menjawab bahwa dia akan pulang setelah Unho tertidur. Unho kemudian bermimpi tentang saat-saat ia putus dengan Hyun-oh. Alasan perpisahan mereka adalah karena Unho mengajak Hyun-oh menikah setelah 8 tahun berpacaran. Namun Hyun-oh menolak dan memutuskan hubungan secara sepihak. Unho terkejut karena Hyun-oh dengan mudah mengatakan putus meskipun hubungan mereka sudah berlangsung lama. Begitulah cara mereka berpisah. 그냥 헤어진다고 이렇게 단숨에? Dan dalam mimpinya tentang perpisahan itu, Unho tampak menangis saat tidur, membuat Hyun-oh khawatir. Ketika terbangun, Unho melihat bahwa Hyun-oh masih berada di sisinya. Hyun-oh kemudian mengajaknya pergi ke klinik rumah sakit karena serangan panik yang dialami Unho. Dalam perjalanan, Unho mengakui bahwa dia sudah memiliki psikiater langganan yang sering dikunjunginya. Sehingga mereka memutuskan pergi ke sana. Di klinik, Unho semakin bingung ketika psikiaternya memanggilnya dengan nama Yeri. Unho menjelaskan bahwa akhir-akhir ini dia sering merasa bingung, mulai dari terbangun di rumah orang lain, kehilangan ponselnya, hingga menerima surat dari seseorang bernama Yeri. Mendengar ini, psikiater dengan tenang memintanya menceritakan siapa Yeri dan apa yang ditulisnya di buku catatan. Unho kemudian bercerita bahwa Yeri sebenarnya adalah adiknya yang telah hilang. Setelah orang tua mereka meninggal, nenek mereka merawat keduanya karena paman dan bibi mereka tidak mau bertanggung jawab. Suatu hari, sekolah Yeri mengadakan acara rekreasi pasca kelulusan, namun Yeri tidak mau ikut dan mengatakan bahwa yang ia butuhkan hanyalah kakaknya, bukan teman-teman. Mendengar hal itu, Unho marah dan memaksa Yeri untuk ikut agar ia bisa bersosialisasi dan tidak terus bergantung kepada kakaknya. 가서 친구 사귀고 와. Tidak lama setelah itu, Unho menerima telepon yang mengabarkan bahwa Yeri menghilang. Unho dan neneknya segera datang ke lokasi kejadian, namun mereka tidak menemukan apapun. Setelah 5 tahun, Yeri masih belum ditemukan. Suatu hari, ketika Unho mencari neneknya, ia menemukannya telah meninggal dunia saat sedang duduk. Saat itulah Unho menemukan buku harian Yeri dan pergi menemui pemilik tempat parkir. Unho memohon kepada pemilik tersebut untuk mengizinkannya bekerja di sana, karena Yeri sangat menginginkan pekerjaan itu, meskipun Unho tidak tahu alasannya. Setelah itu, Unho melamar pekerjaan di tempat yang dekat dengan kantornya. Dari situlah Unho mulai menjalani hidup sebagai Yeri. Unho berpikir bahwa mungkin, jika ia hidup sebagai Yeri yang selalu bahagia, ia juga bisa merasakan kebahagiaan. Namun, setelah 3 tahun menjalani hidup sebagai Yeri, Unho mengakui bahwa ia masih belum merasa bahagia. Psikiaternya kemudian menjelaskan bahwa Yeri pernah beberapa kali berkonsultasi dengannya dan menceritakan segala keluh kesahnya, bahkan sempat merekam percakapan mereka.
Psikiater menduga bahwa Eunho mungkin mengalami gangguan identitas disosiatif, di mana ketika ia berpura-pura menjadi Yeri, ia justru benar-benar mengambil identitas Yeri. Eunho juga menceritakan isi surat dari Yeri, yang mengatakan bahwa Yeri merasa bahagia dan tidak ingin dilupakan oleh Eunho. Mendengar hal ini, psikiater memberikan rekaman video konsultasi Yeri kepada Eunho. Setelah menonton rekaman tersebut, Eunho terkejut dan bertanya kepada psikiater apakah Yeri benar-benar tampak bahagia. 행복해 보였나요? Adegan kemudian berpindah ke Juyeon, yang sedang bertanya kepada teman Yeri tentang keberadaan Yeri karena sudah lama tidak melihatnya di tempat kerja. Teman Yeri mengatakan bahwa dia juga tidak tahu, tetapi ketika Yeri sempat pingsan di toilet beberapa waktu lalu, ia menemukan sebuah ponsel yang kemungkinan milik Yeri. Juyeon segera meminta ponsel tersebut dengan maksud mengembalikannya kepada Yeri, karena dia mengetahui alamat rumah Yeri. Keesokan harinya, saat Juyeon dan Haeon sedang siaran langsung, tiba-tiba Jeng masuk ke studio. Para kru di sana terkejut, karena Jeng tidak bekerja di stasiun berita tersebut. Bahkan atasan Hyun-oh juga terkejut, karena Jeng tiba-tiba ikut membawakan acara di stasiun lain tanpa izin. Setelah siaran selesai, Juyeon menghampiri Jeng yang sebelumnya mengaku mengenal Juyeon. Jeng kemudian menjelaskan bahwa ia pernah melihat Juyeon berbicara dengan adiknya, Eunho. Mendengar hal ini, Juyeon semakin bingung, siapakah yang dimaksud Jeng sebagai Eunho. Saat mencari tahu lebih lanjut di internet, Juyeon terkejut ketika melihat bahwa wajah Eunho sangat mirip dengan wajah Yeri, dan bahwa Eunho adalah seorang penyiar berita. Juyeon juga teringat bahwa Yeri pernah mengatakan bahwa ia tinggal sendirian dan merupakan anak tunggal. Hal ini membuat Juyeon bertanya-tanya apakah Yeri telah membohonginya. Adegan kemudian kembali ke Eunho, yang baru saja terbangun setelah tidur selama 12 jam. Eunho merasa kebingungan karena telah tertidur begitu lama. Hyun-oh kemudian mengajak Eunho pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Juyeon mendatangi rumah Yeri dan melihat Eunho serta Hyun-oh yang sedang asyik mengobrol dan bercanda setelah pulang dari supermarket. Juyeon merasa terkejut dan kecewa, karena tampaknya ia belum mengetahui bahwa Eunho menderita gangguan kepribadian. Keesokan harinya, Juyeon dan Haeon kembali melakukan siaran langsung, kali ini bersama senior mereka yang bernama Mirai. Pada malam harinya, saat seluruh tim makan malam bersama, Mirai mengeluh bahwa direktur mereka sudah tidak ingin mempekerjakannya lagi karena usianya yang sudah tua. Mirai juga mengungkapkan bahwa ia dipecat dari siaran malam dan posisinya diberikan kepada Haeon. Ia kemudian menyindir bagaimana mungkin Haeon yang belum berpengalaman bisa mendapatkan siaran malam. Dan mempertanyakan apakah rumor tentang hubungan spesial Haeon dengan direktur benar adanya. Juyeon yang kesal karena terus-menerus disindir, lalu menantang seniornya. Ia mengatakan bahwa sekalipun rumor itu benar, ia tidak pernah melakukan sesuatu yang membuatnya merasa bersalah. Mirai membalas bahwa ia tidak tahu apakah rumor itu benar atau salah. Namun, Haeon dengan tegas menjawab bahwa ia pasti tahu karena itu adalah tubuhnya sendiri. Mendengar jawaban Haeon, suasana makan malam langsung menjadi canggung dan semua orang terdiam. Keesokan paginya, ketika Eunho terbangun, ia memanggil Hyun-oh, namun tidak ada jawaban. Eunho mulai panik dan mencari Hyun-oh. Tak lama kemudian, Hyun-oh tiba-tiba muncul dan menjelaskan bahwa ia pergi belanja. Saat mereka bersiap untuk pergi makan bersama, Hyun-oh tiba-tiba mendapat telepon yang mengabarkan bahwa salah satu neneknya masuk rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Hyun-oh segera pergi, meninggalkan Eunho sendirian tanpa sepatah kata pun, padahal mereka berencana makan bersama. Peristiwa ini membuat Eunho tercengang dan kembali teringat kenangan pahit tentang perpisahannya dengan Hyun-oh dulu. Meskipun luka itu masih begitu jelas dalam ingatannya, kali ini Eunho merasa siap untuk melepaskan Hyun-oh dan segala kepedihan yang menyertainya. Saat Hyun-oh kembali, Eunho mengucapkan selamat tinggal dan memutuskan untuk melupakannya. Sebenarnya, Hyun-oh ingin menikah, tetapi ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus merawat para lansia dalam keluarganya dan menanggung semua perawatan mereka seorang diri. Ia khawatir pasangannya tidak akan bisa menerima situasi tersebut dan merasa hidup seperti di neraka jika harus tinggal bersamanya sambil mengurus para lansia ini. Masih belum jelas mengapa Hyun-oh harus memikul tanggung jawab merawat para lansia tersebut dan mengorbankan hidup serta perasaannya dengan menunda atau menghindari pernikahan demi mereka. Saat Hyun-oh meninggalkan rumah Eunho, ingatannya kembali pada masa kecilnya. Ibunya telah meninggalkannya sejak ia kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ayahnya yang seorang penjudi. Ketika Hyun-oh duduk di bangku sekolah menengah, ayahnya memberikan sejumlah uang dan memintanya membayar utang kepada seorang rentenir tua yang mengelola rumah judi. Hyun-oh pergi bersama dua teman tetangganya,
Sujong dan Jion. Namun, saat mereka sampai di rumah rentenir itu, Sujong mengatakan bahwa uangnya kurang karena sebagian telah diambil oleh ayah Hyun-oh sebelumnya. Hal ini membuat rentenir tersebut marah, karena uang yang diberikan tidak mencukupi. Hyun-oh berbohong bahwa uang itu hilang di perjalanan. Sebagai balasan, rentenir tersebut menamparnya 2 kali dan memerintahkannya untuk mencari sisa uang yang kurang. Dengan keberanian, Hyun-oh berkata bahwa tamparan yang ia terima sudah cukup untuk menutupi kekurangan pembayaran. Suatu hari, rumah Hyun-oh terbakar, dan ayahnya meninggal dalam kejadian tragis itu. Hyun-oh, yang saat itu masih bersekolah, menjadi yatim piatu dan akhirnya tinggal di panti asuhan hingga usianya mencapai 18 tahun. Sebelum ia pergi, rentenir tua itu datang dan menghapus semua hutang ayahnya. Ia berjanji akan membiayai kehidupan dan pendidikan Hyun-oh hingga sukses, dengan satu syarat, Hyun-oh harus tinggal bersamanya dan merawat 5 saudarinya yang sudah tua. Rasa terima kasih membuat Hyun-oh menyetujui syarat tersebut. Lalu ia tinggal di rumah rentenir itu dan diberi sebuah kamar yang mirip gudang penyimpanan buku. Suatu hari, Hyun-oh mengetahui bahwa orang tua Sujong dan Jion melarikan diri tanpa membayar hutang mereka kepada rentenir tua tersebut. Hyun-oh kemudian meminta agar Sujong dan Jion dirawat juga, dengan janji bahwa suatu hari mereka akan membalas kebaikan wanita itu. Akhirnya, Hyun-oh, Sujong, dan Jion tumbuh dewasa bersama keenam wanita tua itu. Seiring berjalannya waktu, salah satu dari wanita tua tersebut meninggal. Di rumah duka, terungkap bahwa Hyun-oh sebenarnya ingin menikahi Eun-ho, tetapi ia merasa Eun-ho tidak akan cocok dengan kehidupannya yang penuh dengan tanggung jawab merawat para wanita tua tersebut. Hyun-oh berpikir bahwa tidak ada yang mau menikahinya karena beban besar yang ia tanggung. Ia merasa bahwa tanggung jawab itu adalah bebannya sendiri dan akan terlalu berat untuk orang lain. Kembali ke masa sekarang, setelah mengingat semua kejadian di masa lalu, Hyun-oh tiba-tiba menemui Eun-ho kembali dan memintanya untuk memahami penderitaannya. Namun, Eun-ho dengan tenang menjawab bahwa ia tidak ingin merasakan penderitaan dan hanya ingin bahagia. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Hyun-oh dan menutup pintu rumahnya. Setelah itu, Hyun-oh pergi ke rumah sakit untuk menemui salah satu neneknya yang sedang terluka. Sujong dan Jion juga sudah berada di sana. Tetapi Hyun-oh hanya berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, di sebuah stasiun berita, Pak Kim dengan terkejut menemui direkturnya. Ia merasa heran karena posisi penyiar berita malam yang seharusnya diberikan kepada Hyun-oh malah diserahkan kepada Jeng. Pak Kim terus-menerus membujuk direkturnya agar posisi tersebut diberikan kepada Hyun-oh. Tetapi sang direktur menjelaskan bahwa Hyun-oh sendiri yang menolak posisi tersebut. Ternyata, sebelumnya Hyun-oh telah bertemu langsung dengan direktur dan meminta agar dirinya tidak digantikan di posisi penyiar berita siang. Sang direktur merasa marah, kemudian mengancam akan mencopot Hyun-oh dari posisi penyiar berita malam jika ia tetap ingin mempertahankan Eun-ho. Tanpa berpikir panjang, Hyun-oh setuju untuk keluar dari posisi penyiar berita malam. Setelah mendengar penjelasan sang direktur, Pak Kim meluapkan kekesalannya kepada Eun-ho dan mengungkapkan semua kebenaran. Eun-ho pun mengetahui bahwa Hyun-oh menolak posisi penyiar berita malam demi menjaga agar Eun-ho tetap menjadi penyiar berita siang. Marah dengan keputusan itu, Eun-ho segera menemui Hyun-oh dan memprotes tindakannya. Ia merasa bahwa ia sepenuhnya sadar akan kemampuan dan kekurangannya, dan meskipun ia mungkin pernah menjadi pacar yang memalukan bagi Hyun-oh, ia tidak ingin menghalangi karir Hyun-oh. Eun-ho berharap Hyun-oh mengambil posisi sebagai penyiar berita malam. Eun-ho pun meminta Hyun-oh untuk tidak berkorban demi dirinya dan mengambil apa yang memang menjadi haknya. Ia pergi tanpa memberi kesempatan kepada Hyun-oh untuk menjelaskan. Dalam perjalanan, Eun-ho teringat bagaimana dulu ia pernah bertanya kepada Hyun-oh mengapa Hyun-oh mau berpacaran dengan seseorang yang merasa dirinya bodoh seperti Eun-ho. Saat itu, Hyun-oh hanya tertawa tanpa memberikan jawaban. Namun, ketika Eun-ho berada di dalam taksi, Hyun-oh mengirim pesan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, mengatakan bahwa ia mencintai Eun-ho. Jawaban itu membuat Eun-ho merasa bahagia. Kembali ke masa sekarang, terjadi kekacauan di kantor Juyeon akibat sebuah artikel yang menampilkan foto Juyeon dan Haeon di depan kamar hotel. Haeon menjelaskan bahwa ia memesan kamar terpisah dan hanya minum-minum bersama Juyeon. Bahkan, seorang rekan mereka yang bernama Suyun juga hadir di kamar tersebut. Atasan Haeon mendesaknya untuk meminta maaf kepada publik, tetapi Haeon bersikeras menolak karena ia merasa tidak melakukan kesalahan dan hanya minum soju bersama teman-temannya. Karena masalah ini, Juyeon menemui Haeon untuk berbicara. Haeon pun menangis dan mengungkapkan bahwa ia kesal karena wajahnya terlihat berantakan di artikel tersebut. Mendengar itu,
Juyeon terkejut dan bertanya kepada Haeyeon apakah ia menangis hanya karena terlihat jelek di artikel itu dan tidak keberatan jika dikeluarkan dari posisi penyiar berita malam? Haeyeon menjawab dengan tenang bahwa ia tidak masalah dan tidak bisa berbuat banyak karena mereka yang memutuskan untuk mengeluarkannya. Haeyeon juga menambahkan bahwa ia merasa bingung mengapa dirinya harus meminta maaf hanya karena berjalan di koridor hotel bersama seorang pria. Bukankah seharusnya yang menulis artikel tersebut yang meminta maaf kepadanya? Tak lama setelah itu, senior mereka, Mirae, mendatangi Haeyeon dan bertanya mengapa Haeyeon tidak memberitahu orang-orang bahwa sebenarnya kemarin Miralah yang mengusir Haeyeon dari kamarnya, sehingga Haeyeon harus menyewa kamar sendiri. Namun, Haeyeon menjawab bahwa hal tersebut tidak ada gunanya. Mirae kemudian meminta maaf kepada Haeyeon atas kata-kata tidak pantas yang diucapkannya saat itu. Haeyeon menanggapinya dengan bercanda dan mengatakan bahwa ia sudah melupakan kejadian tersebut. Haeyeon juga menyebutkan bahwa ia sudah menulis surat permintaan maaf dan merasa terbebani karena telah menulis surat itu. Mirae tertawa dan berkomentar bahwa surat permintaan maaf Haeyeon terlihat seperti ditulis oleh seorang gila tingkat dewa, dan menyarankan agar Haeyeon menulis ulang surat tersebut. Keesokan harinya, Eunho kembali ke tempat parkir sebagai Yeri dan bertemu dengan Juyeon yang menyapanya. Mereka akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Eunho teringat kenangan masa lalunya ketika menulis di buku harian. Ia mencatat bahwa dirinya memutuskan untuk mencoba kembali menjalani hidup sebagai Yeri. Setelah itu, Eunho meminum obatnya dan melihat cincin pemberian ibu Juyeon, lalu memakainya. Kembali ke masa kini, Eunho menjalani harinya sebagai Yeri dan bekerja di tempat parkir. Namun, kali ini ia menjalani peran tersebut dengan kesadaran penuh bahwa dirinya adalah Eunho, bukan Yeri. Suatu hari, Yeri bertemu Juyeon dan mereka sempat mengobrol. Juyeon bertanya siapa sebenarnya Eunho. Yeri berbohong dengan mengatakan bahwa Eunho adalah kakaknya. Juyeon menanggapi dengan mengingatkan bahwa sebelumnya Yeri pernah berkata bahwa ia adalah anak tunggal. Mendengar hal itu, Yeri tidak mampu memberi penjelasan lebih lanjut. Yeri kemudian bertanya mengapa Juyeon datang ke rumahnya kemarin, dan Juyeon menjawab dengan jujur bahwa ia sangat merindukan Yeri. Mendengar kejujuran itu, Yeri tertegun. Kebetulan, di stasiun berita tempat Juyeon bekerja sedang diadakan pertandingan dodgeball yang diikuti oleh seluruh penyiar dan kru. Haeyeon, yang awalnya bersemangat menghadapi lawan, justru terluka di hidungnya karena terkena pukulan bola. Juyeon kemudian meminta Yeri untuk menggantikan Haeyeon dalam pertandingan tersebut. Keduanya setuju, dan tampak menikmati pertandingan itu. Pada malam harinya, Juyeon mengantar Yeri pulang. Di dalam mobil, Yeri melihat sebuah ponsel dan bertanya siapa pemiliknya. Juyeon menjawab bahwa ponsel tersebut mungkin milik Yeri yang terjatuh ketika pingsan di toilet kantor kemarin. Yeri berpura-pura bahwa ponsel itu milik kakaknya dan ia tidak sengaja membawanya. Kecurigaan Juyeon meningkat ketika ia bertanya ke HRD mengenai data Yeri, tetapi datanya tidak tercatat. Yeri mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa mungkin datanya tidak tercatat dengan benar. Jawaban ini membuat Juyeon semakin penasaran karena sikap Yeri terasa sangat berbeda dari biasanya. Hal ini tentu saja karena Eunho sedang berpura-pura menjadi Yeri. Keesokan harinya, Eunho kembali ke kantor dan memberitahu Pak Kim bahwa ia ingin berhenti menjadi penyiar berita siang agar Hyun-oh bisa kembali menjadi penyiar berita malam. Namun, Pak Kim menjelaskan bahwa mengganti penyiar berita malam tidak semudah itu. Jika memang semudah itu, ia tidak perlu memohon kepada direktur. Pak Kim hanya bisa berharap bahwa Jeong membuat kesalahan dalam siaran berita malam, sehingga Hyun-oh bisa segera menggantikannya. Sementara itu, Hyun-oh yang kini menjadi penyiar berita pagi, sering tidak memiliki tugas. Karena itu, Pak Kim menyuruhnya pergi ke stasiun berita tempat Juyeon bekerja, Media and Seoul. Pada akhir pekan, Hyun-oh dan Eunho bersama-sama melakukan kampanye integrasi 3 perusahaan di tempat Juyeon bekerja, dan mereka bertemu dalam sebuah acara. Hyun-oh dan Juyeon saling memperkenalkan diri. Ketika Eunho datang, ia tampak sedikit gugup bertemu dengan Juyeon. Setelah acara selesai, Juyeon mendekati Eunho dan mengajaknya berkenalan. Ketika mereka berjabat tangan, Juyeon memperhatikan luka di tangan Eunho yang sama dengan luka yang didapatkan Yeri saat pertandingan dodgeball kemarin. Hal ini menimbulkan kecurigaan besar dalam benak Juyeon bahwa Yeri dan Eunho adalah orang yang sama. Keesokan harinya, Juyeon mendatangi Eunho dan memanggilnya Yeri. Secara refleks, Eunho langsung menoleh, membuat Juyeon kebingungan dan menuntut penjelasan. Juyeon mempertanyakan banyak hal, mengapa Eunho, seorang penyiar, bekerja pada waktu di tempat parkir, dan mengapa Eunho mendekatinya dengan berpura-pura menjadi Yeri. Ia juga bertanya tentang hubungan mereka,
merasa dibohongi karena Eunho tampaknya berpacaran dengan dirinya dan Yeri sekaligus. Perasaan Juyeon campur aduk. Ia merasa dipermainkan oleh Eunho. Dengan hati-hati, Eunho menjelaskan bahwa ia mengalami gangguan identitas disosiatif yang biasa dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda. Namun, Juyeon tidak langsung percaya, malah menganggapnya sebagai kebohongan lain. Ia bertanya, apakah selama ini Eunho benar-benar tidak ingat bahwa mereka pernah berpacaran, dan siapa sebenarnya yang ia pacari selama ini? Eunho hanya menjawab dengan ragu, Yeri pasti menyukaimu. Juyeon kemudian menuntut kepastian kapan ia bisa bertemu dengan Yeri. Baginya, gangguan kepribadian yang dialami Eunho bukan masalah, yang ia inginkan hanyalah bertemu Yeri. Namun, Eunho menjelaskan dengan berat hati bahwa Yeri tidak nyata. Juyeon dengan tegas membantah, mengatakan bahwa Yeri nyata. Mereka pernah mengobrol dan bahkan berpegangan tangan. Awalnya, Juyeon mengira ia sedang diselingkuhi, tapi ternyata masalahnya lebih rumit dari itu. Dengan tegas, Juyeon memutuskan untuk mengabaikan pembicaraan ini dan kembali menanyakan kapan ia bisa bertemu Yeri. Eunho hanya bisa meminta maaf berkali-kali, merasa bersalah karena telah menyakiti hati Juyeon. Situasi ini sangat menyedihkan, karena keduanya benar-benar terluka dalam hubungan yang penuh kebingungan ini. Sementara itu, Pak Kim sangat antusias untuk melihat bagaimana Jeong membawakan siaran berita malam. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Jeong tampil sangat baik, jauh melebihi ekspektasi Pak Kim. Hal ini membuat Pak Kim sangat kecewa. Di sisi lain, Eunho melihat banyak komentar positif di internet yang memuji Jeong sebagai penyiar berita malam. Perasaan bersalah semakin menekan Eunho, mengingat ia telah menyerahkan posisi tersebut, yang dulunya diberikan kepada Hyun-oh, dan sekarang justru jatuh ke tangan Jeong. Eunho teringat bagaimana Hyun-oh sangat mengidamkan posisi penyiar berita malam. Hyun-oh berharap, dengan menjadi penyiar berita malam, ia bisa diakui oleh ibunya, yang telah meninggalkannya, dan membuat ibunya bangga atas kesuksesannya. Ketika Eunho sedang menunggu lift, ia mendengar rekan kerjanya memanggil Hyun-oh. Eunho mendekat dan mendengar salah satu rekan mereka bertanya kepada Hyun-oh tentang rumor apakah Hyun-oh akan segera menikah. Mendengar hal itu, Eunho sangat terkejut. Ia teringat bagaimana mereka dulu berjanji akan terus bersama selamanya dan saling mencintai tanpa henti. Kelas balik ke masa ketika Hyun-oh, Sejong, dan Jeon berkumpul bersama nenek angkat mereka. Nenek yang dahulu mengelola tempat judi ternyata menderita kanker payudara, namun ia bersikeras untuk tidak dirawat di rumah sakit dan hanya ingin menjalani pengobatan rawat jalan. Pada saat itu, nenek menyampaikan permintaan terakhirnya kepada Hyun-oh, yaitu agar dia segera menikah dan membangun keluarga yang bahagia. Hyun-oh berdalih bahwa tidak ada wanita yang mau menikah dengannya. Tiba-tiba, Corong mengangkat tangan dan menyatakan ingin menikah dengan Hyun-oh. Corong, yang ternyata juga merupakan salah satu anak angkat nenek sejak 7 tahun lalu, mengatakan bahwa keinginannya untuk menikahi Hyun-oh bukan karena ia mencintainya, melainkan karena ingin tinggal bersama orang-orang yang dicintainya, seperti keluarga yang dimiliki Hyun-oh selama ini. Corong juga meyakinkan Hyun-oh bahwa dia akan dengan senang hati membantu mengurus nenek, dan Hyun-oh tidak punya pilihan lain selain mengabulkan permintaan terakhir neneknya. 그거를 내가 해줄 저는 생각해요. Kembali ke masa kini, ketika Eunho mendengar kabar bahwa Hyun-oh akan menikah, dia terdiam sebelum bergegas pergi. Saat siaran berita siang, Eunho begitu terguncang setelah mendengar kabar pernikahan Hyun-oh, sehingga saat membawakan acara berita, siaran tersebut menjadi kacau. Hal ini membuat direktur memarahinya dengan keras, namun Eunho tampak tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mungkin Hyun-oh kini mau menikah. Eunho kemudian mengajak Hyun-oh untuk berbicara dan melampiaskan kekesalannya. Dia berkata bahwa selama 8 tahun mereka berpacaran, ia tidak pernah membicarakan soal pernikahan karena sejak awal ia tahu Hyun-oh memang tidak berniat menikah. Namun, ketika ia baru saja menyinggung soal itu, tiba-tiba Hyun-oh meminta untuk mengakhiri hubungan. Sekarang, entah bagaimana, Hyun-oh memiliki pacar dan akan menikah, bahkan rumor tersebut sudah tersebar di mana-mana. Dengan penuh kemarahan, Eunho mempertanyakan apa sebenarnya arti dirinya selama ini bagi Hyun-oh. Tanpa memberi kesempatan bagi Hyun-oh untuk menjelaskan, Eunho pergi begitu saja. Malam harinya, Jeon dan Haeyeon makan bersama. Haeyeon bertanya apakah Jeon baik-baik saja, mengingat biasanya Jeon selalu menolak ajakannya untuk makan bersama. Jeon menjawab bahwa hatinya hanya bisa diisi oleh satu orang, dan ia pernah berharap bisa mendapatkan hati orang tersebut.
Jion kemudian mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa makanan di tempat itu sangat enak, dan setelah memakannya, ia mungkin akan menangis. Mendengar hal itu, Heon tertegun, karena ia tahu Jion pasti sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, Eunho kembali menemui direktur, yang sekali lagi memarahinya. Kali ini, surat permintaan maaf yang ditulis Eunho dianggap tidak serius, dan hari ini ia juga terlambat untuk siaran radio. Direktur akhirnya memutuskan untuk mencabut Eunho dari program berita siang dan siaran radio. Tidak hanya sampai di situ, direktur mulai mengejek Eunho dengan mengatakan bahwa tidak ada yang istimewa darinya. Bahkan sampai membuat Hyun-oh rela mundur dari posisi penyiar berita malam demi dirinya. Di tempat lain, Hyun-oh mendatangi neneknya dan memberitahu bahwa dia tidak bisa menikah serta akan selalu berada di sisi nenek. Nenek pun menjelaskan bahwa alasan ia membawa Hyun-oh ke sini adalah agar ada yang menemaninya di saat-saat terakhir. Karena ia merasa kesepian. Namun, setelah hidup bersama Hyun-oh, nenek justru merasa khawatir tentang Hyun-oh, tentang siapa yang akan menemaninya setelah ia dan saudaranya tiada. Itulah sebabnya ia meminta Hyun-oh untuk menikah, agar nenek bisa pergi dengan tenang, yakin bahwa Hyun-oh tidak akan sendirian lagi. Keesokan harinya, Pak Kim akhirnya mengetahui bahwa Eunho dikeluarkan dari semua siaran oleh direktur. Pak Kim sangat marah mendengar kabar ini dan berniat menghadapi direktur, namun Eunho menghentikannya dan berkata bahwa semuanya sudah berakhir dan Pak Kim tidak perlu melakukan apapun untuk membelanya. Pak Kim hanya terdiam, bingung dengan sikap pasrah Eunho. Jion, yang mendengar kabar ini, mendatangi Eunho dan menanyakan keadaannya. Dengan sedih, Eunho menjelaskan bahwa ia merasa sangat kecewa karena dikeluarkan dari siaran berita siang, terutama setelah Hyun-oh mengorbankan posisinya sebagai penyiar berita malam demi dirinya. Eunho merasa bahwa semua ini adalah kesalahannya. Setelah itu, Eunho pulang ke rumah dan membaca kembali buku diarinya. Dia melihat perbedaan mencolok antara catatannya dan catatan Yeri. Dalam diari Yeri, terlihat bahwa ia tampak bahagia hanya karena hal-hal sederhana dalam hidup dan cintanya pada Jion. Sementara itu, catatan Eunho dipenuhi dengan ketidakbahagiaan. Bagaimana dia merasa gagal di tempat kerja dan bagaimana dia membenci dirinya sendiri. Waktu berlalu, namun Jion masih belum bisa bertemu dengan Yeri, yang sepertinya sudah tidak lagi bekerja di tempat parkir. Sementara itu, Hyun-oh mendatangi tempat di mana ia dan Eunho memutuskan hubungan mereka. Ia mengingat dengan jelas bagaimana perpisahan itu terasa begitu menyakitkan. Di tempat lain, di stasiun berita, seorang kurir datang untuk mengirimkan paket kepada Eunho. Namun, Eunho sudah tidak ada di sana, bahkan meja kerjanya sudah kosong. Apakah ini pertanda bahwa Eunho telah benar-benar berhenti dari pekerjaannya di stasiun berita? Kemudian, kita melihat isi diari Eunho. Pada catatan terakhir, tertulis, kepada Eunho, kamu telah gagal menjadi bahagia, jadi biarkan aku yang muncul. Aku adalah Yeri. Apakah ini pertanda bahwa Eunho telah menutup dirinya dan akan menjadi Yeri selamanya? Mengingat kepribadian Yeri tampak jauh lebih bahagia dibandingkan dengan Eunho, yang selalu terjebak dalam masalah dan konflik cinta yang menghantuinya.